Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di Muhammad Rizky dengan NPM 2022 4350 2251 ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerimaan Bantuan Sosial menggunakan metode wet product. Nah, di sini untuk tampilan awalnya, tampilan berandanya seperti ini. Itu ada total warganya 160. Untuk kriterianya saya menggunakan 8 kriteria. Untuk layak bansosnya ada 91. Untuk RW cakupannya yaitu 1. Di sini tuh ada penjelasannya apa itu SPK Bansos dan apa itu metode wet product. Nah, untuk fitur lengkapnya seperti ini. Yang pertama tuh ada dashboard interaktif, yang kedua ada manajemen data warga, yang ketiga ada kriteria dan bobot, yang keempat ada penilaian warga, yang kelima ada perhitungan WP, yang keenam ada hasil dan perankingan, yang ketujuh ada cetak laporan, yang kedelapan tuh ada keamanan admin. Nah, untuk kriterianya sih menggunakan 8 kriteria. Yang C1 yang pertama, C1-nya penghasilan, C2-nya jumlah tanggungan, C3-nya kondisi rumah, C4-nya pekerjaan, C5-nya status kepemilikan, C6-nya pendidikan, C7-nya kepemilikan aset, untuk C8-nya kesehatan. Nah, di sini kita mulai login ya dengan login admin. Dengan usernya, passwordnya admin. Coba coba. Nah, untuk tampilan dashboardnya seperti ini, yaitu yang pertama ada total warganya 160, yang sudah dinilainya 160 juga. Untuk layak bansosnya ada 91, yang tidak layaknya ada 69. Untuk bobot kriterianya tampilannya seperti ini. Untuk distribusi statusnya tampilannya seperti ini juga. Untuk top 5 rankingnya ada Abdullah Sapiri, Nuryanti, ada Mardi, ada Elna Ratmawati. Yang kelima itu ada Kusnadi. Untuk warga terbarunya di sini ada Yana, Diki, Salam, Zainal Abidin, sama Zubaidah. Nah, untuk data warganya tampilannya seperti ini. Untuk tambah data warganya bisa kita tambahkan. Ini untuk namanya AD, untuk alamatnya sini Jalan Saidun misalnya. Untuk RT-nya RT 7, kita simpan ya. Nah, warga AD berhasil ditambahkan karena di sini cuma bisa nyari per satu kolom. Untuk nama AD tersebut dia berada di kolom terakhir yaitu di kolom 11. Nah, di sini untuk kolom 11 sudah muncul atas nama AD. Di sini juga bisa kayak kita edit seperti ini. Bisa kita hapus juga. Kita coba hapus ya, kita hapus. Nah, warga AD berhasil dihapus. Di nomor 11 sudah tidak ada. Sini juga untuk cetak laporannya bisa kita lihat seperti ini untuk cetakan laporannya. Di sini ada kotanya, Kota Depok, ada harinya juga, sama ada nama ketuanya. Kita lanjut ke kriteria dan bobot, yaitu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Di sini juga bisa kita tambah kriteria. Masih menggunakan 8 kriteria, jadi C9 tidak saya tambahkan ya. Ini hasilnya juga bisa kita edit dari C1 bisa jadi C2 atau C3. Untuk penghasilannya kita bisa rubah juga. Untuk cosnya kita bisa edit ke benefit. Untuk bobotnya dari 1 sampai 5 bisa kita update. Nah, di sini untuk ada penilaiannya seperti ini. Yang pertama Abdullah Saferin, kita pilih, bisa kita nilai. Yang pertama itu penghasilannya 1 juta, jumlah tanggungannya itu 5 orang, pekerjaannya tidak pekerjaannya pegawai atau swasta. Untuk rumahnya yaitu menumpang, untuk pendidikannya SMP, SD, untuk asetnya dia tidak punya aset, untuk kesehatannya sering atau cukup sakit kita simpan ya. Nah, di sini berubah ya untuk penilaiannya. Kita coba bandingkan dengan Ahyani untuk penilaian seperti ini. Kita coba edit juga. Untuk penghasilannya 5 juta. Nah, untuk tanggungannya 3 orang, untuk kondisi rumahnya baiklah, untuk pekerjaannya misalkan pegawai swasta, untuk rumahnya milik sendiri, pendidikannya SMA, untuk ini punya motor atau tanah, untuk kesehatannya cukup atau sering sakit. Ini kita simpan. Nah, untuk penilaian juga berubah ya. Untuk perhitungan WP-nya seperti ini. Untuk cetakannya seperti ini.
hasil cetakannya muncul semuanya. Nah, di sini tuh juga ada keterangannya dari kota sampai dengan nama ketuanya. Kita proses perhitungan. Nah, setelah proses di perhitungan untuk Abdullah Saperin itu statusnya layak karena dia gajinya di bawah 1 juta. Untuk Kakek Ayani dia tidak layak karena untuk penghasilannya tuh dia ada di 5 juta. Di sini juga bisa kita lihat yang layak atau tidaknya siapa aja untuk dapat bansos. Yang tidak layaknya juga siapa aja bisa kita lihat juga. Nah, di sini untuk cetakan laporannya seperti ini. Nah, di sini untuk cetakannya ada yang layak, status kelayakannya ada yang tidak layak juga. Muncul semua di sini ada data atau kriterianya, ada materi keputusannya juga muncul. Lalu ada normalisasi bobot, perhitungan vektor S-nya juga muncul. Perhitungan vektor V-nya juga muncul. Sama perankingan dan penentuan statusnya juga muncul yang layak atau tidaknya. Nah, di sini juga ada nama ketuanya. Untuk hasil laporan dan cetaknya di sini ada 4. Yang pertama daftar warga, detail perhitungan WP, hasil perankingan, sama rekapitulasi. Ini juga muncul seperti ini. Bisa kita cetak juga. Untuk hasil perhitungannya juga bisa kita cetak. Untuk hasil rankingannya juga bisa kita cetak. Nama rekapitulasinya juga bisa kita cetak. Nah, sudah kelar, saatnya kita coba login dengan akun warga. Di sini kita ke daftar dulu ya untuk warganya. Maka namanya Budi. Nah, pendaftarannya sudah berhasil, saatnya kita lanjut ke login. Nah, saya untuk ke login namanya Budi untuk password 321. Kita masuk. Nah, di sini tuh muncul namanya Budi, halo Budi. Status kelayakan bansos di sini kita bisa ngecek untuk namanya. Di sini nama Budi. Kita cari. Nah, untuk nama Budi itu dia tidak layak menerima bansos. Dari rankingnya yaitu 160 untuk status layak tidak layak. Kenapa dia tidak layak? Karena penghasilan dia tuh di atas 5 juta, untuk tanggungannya 4 orang, untuk kondisinya itu rumah, untuk pekerjaannya itu PNS. Untuk C5-nya itu untuk rumahnya milik sendiri, untuk pendidikannya yaitu S1. Pemilikan asetnya dia punya banyak mobil, motor, sama tanah. Untuk kesehatannya dia cukup sehat. Dan satu akun ini bisa include mencari nama orang juga yang lain. Misalkan di sini namanya Lenawati. Nah, di sini juga untuk Lenawati tidak muncul ya. Yang muncul dengan nama tidak layak juga. Dan kita cari, kalau misalkan data warga yang tidak terdaftar di sini tidak bisa dicari. Seperti ini munculnya tidak ada data warga yang ditemukan dengan nama Hayani. Oke, ini kalau code kembali ke Belanda. Mungkin itu aja presentasi yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.